Di, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 3 yang berjudul Strawek Fastener. Nama anggota kelompok 1. Yoga Leonard, 2. Andi Abdul Jalil, 3. Gianto. Pengertian fastener. Fastener atau pengikat adalah alat yang berbentuk batang atau tabung yang mempunyai alur heliks pada permukaan yang mempunyai fungsi untuk menahan atau menggabungkan 2 atau lebih bagian mesin yang terdiri dari 2 jenis pengencang permanen dan dapat dilepas. Proses pengelasan digunakan untuk pengikatan secara permanen. Pengencang berulir seperti pembinaan komponen yang membutuhkan perhatikan dalam pembongkaran. Skru derrick nomenklatur. Ulir skrup yang diperoleh dengan memotong alur heliks kontinu pada permukaan silinder atau utas eksternal. Bagian berulir bekerja dengan lubang berulir yang sesuai internal membentuk pengikat skrup. Keterangan gambar: major atau nominal diameter, 2 minor core diameter, 3 pitch diameter, 4 pitch, 5 leg, 6 flank, 7 crash, 8 rod, 9 derrick angle. Form of derrick atau bentuk benang. Bureau of Indian Standard BIS mengadaptasi metrik ISO organisasi internasional untuk standar tentang desain ulir eksternal dan internal yang menghubung antara berbagai parameter yang ditandai pada gambar di bawah ini. Keterangan gambar: diameter benang internal, D diameter utama, D diameter lapangan, D diameter kecil. Diameter benang eksternal: D kecil diameter utama, D2 diameter lapangan, D3 diameter kecil. P sama dengan pitch, H sama dengan 0,86 P, D sama dengan D kecil sama dengan major diameter, D2 sama dengan D2 sama dengan D min 0,75 H, D1 sama dengan D2 min 2 dalam kurung H atau 2 min H atau 4 sama dengan D min H1, D3 sama dengan D2 min 2 H atau H min H atau 6 sama dengan D min 1 titik 22 P. H1 sama dengan dalam kurung D min D1 atau 2 sama dengan 5H atau 8 sama dengan 0,54 P. H3 sama dengan D min 3 atau 2, 17 atau 24H sama dengan 0,61 P. R sama dengan H atau 6 sama dengan 0,14 P. Dan berikut ini merupakan jenis-jenis ulir. Keterangan gambar: V derrick atau shrub, British Standard Wigwood atau BSW derrick, Buttress derrick, Square derrick, X-Mi derrick, Bomb derrick. Derrick series. BIS merekomendasikan 2 seri utas, yaitu kasar dan seri halus berdasarkan nilai relatif dari lapangan dengan konsep kualitas. Di setiap diameter tertentu hanya ada 1 pitch terbesar yang disebut pitch kasar dan sisanya sebagai pitch halus. Diameter nominal dan kombinasi pitch untuk seri kasar dan halus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
The Rich Destination. Iya Pak, maaf Pak, iya Pak. Anjing. Sisi. Kakak neko. Salah. Saya dilanjutkan. Aku sudah selesai. Itu suaranya masih jumut itu. Biasanya presentasi itu. Suaranya masih jumut, tidak ada suaranya, tidak keluar suaranya. Suaranya masih jumut, tidak keluar suaranya ini.
saya lanjut, Pak. Multi stack dari benang single stack terdiri dari satu alur helix kontinu yang sama dengan lik lapangan. Karena kedalaman benang tergantung pada pitch, semakin besar lik yang diinginkan, semakin besar pitch yang digunakan. Dan karenanya lebih kecil akan menjadi diameter inti dan mengurangi kekuatan pengikat. Dan berikut ini contoh gambarnya. A. Tipe V dari dan B. Tipe square dari. Coupler nut. Coupler nut adalah contoh elemen mesin di mana ada istilah kedua tangan kanan dan bentuk benang dengan tangan kiri yang digunakan. Panjang kirut bisa disesuaikan dengan penggunaan perangkat ini dari dua batang yang beroperasi di dalam kurung mur ganda panjang. Contoh gambar di bawah ini. Pandangan samping, pandangan atas. Representation of the rig. Gambar 5.1 menunjukkan proyeksi sebenarnya dari ulir skrup. Sedangkan representasi konvensional ulir eksternal dan internal seperti yang direkomendasikan oleh BIS ditunjukkan pada gambar 5.7. Dan contoh lainnya yaitu schematic representation of the rig part V dari dan schematic representation of the rig part square dari. Dan berikut ini adalah gambarnya. Lanjut Mas Dianko. Ya, blood joint. Kombinasi baut dan mur adalah alat pengikat yang digunakan untuk menahan dua bagian bersama-sama. Badan baut yang disebut betis berbentuk silinder. Kepala bujur sangkar atau heksagonal dibentuk dengan cara tempa. Benang skrup dipotong di ujung lain betis. Mur dengan ulir internal terkait dengan ukuran yang sesuai dari ulir eksternal baut. Berikut adalah gambar bolted joint. Washer atau mesin cuci adalah potongan logam silinder dengan lubang yang fungsinya menerima, biasanya digunakan untuk memberikan tempat mur untuk mendistribusikan gaya pengencangan secara seragam ke bagian-bagian di dalam sambungan. Ini juga mencegah mur merusak permukaan logam di bawah sambungan. Berikut adalah contoh gambar tampak dari samping dan atas. Next. Cap screw and machine screw. Skrup tutup dan skrup mesin memiliki bentuk yang serupa, hanya berbeda dalam ukuran relatifnya. Skrup mesin biasanya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan skrup tutup. Ini digunakan untuk mengikat dua bagian, satu dengan lubang izin dan yang lainnya dengan lubang keran. Berikut adalah gambar hexagonal head, flash head, round head, cheese head, oval head, socket head. Next. Set screw. Ini digunakan untuk mencegah gerakan relatif antara kedua bagian yang berputar, seperti gerakan katrol pada poros. Untuk ini, skrup
set disekrup ke hubungan katrol sehingga titik ujungnya menahan poros dengan kuat. Berikut adalah contoh gambar. Locking arrangement for nut. Lock nut adalah perangkat pengunci yang paling umum digunakan atau dikenal dengan mur kedua atau mur pengunci yang digunakan bersama dengan mur standar. Locking by split pin adalah kawat baja dengan penampang setengah lingkaran digunakan untuk mengunci mur. Locking by castle nut adalah mur heksagonal dengan kerah silinder diputar di salah satu ujungnya, benang dipotong hanya pada bagian mur, dan 6 slot persegi panjang dipotong melalui kerah sehingga baut sejajar dengan slot. Wells lock nut adalah mur heksagonal dengan slot skrup set digunakan dari atas mur. Locking by set screw adalah teknik mencegah kecenderungan mur yang kendor dengan cara mur dikencangkan. Gravet nut adalah mur dengan ada kerah beralur silinder ada di ujung bawah mur yang mencegah kecenderungan mur yang kendor. Locking by screw. Dalam hal ini, mur ditutup dengan lubang berulir ditutup silinder digunakan lubang keran yang sesuai di ujung atas baut, yang mencegah melonggarnya mur ketika pitch dari mur utama dan skrup set berbeda. Locking by plate. Plat pengunci mur dengan internal rotasi 30% yang dipasang sekitar mur dengan menggunakan skrup mesin. Locking by spring washer adalah membuat ulir pada mur pada baut sehingga mencegah mur melonggar. Berikut adalah gambar locking nut, locking by split pin, locking using castle nut, Wells lock nut. Sambung Mas Yoga Leonard. Iya. Foundation bolt digunakan untuk memasang mesin ke pondasinya. Baut pondasi disebut dengan menempa dari baja ringan atau batang besi tempa. Ukuran baut tergantung pada ukuran mesin dan besarnya gaya yang bekerja padanya saat mesin sedang beroperasi. A foundation bolt adalah bentuk yang paling sederhana dari semua baut pondasi. Bend foundation bolt berbentuk bengkok dan dipasang pada beton semen dan baut pondasi. Bengkok yang dipasang terlebih dahulu pada timbal dan kemudian pada beton semen akan menghasilkan baut yang kokoh dan stabil. Rack foundation bolt berbentuk badan meruncing, berbentuk persegi atau persegi panjang yang bernampang melintang, ujung-ujungnya yang meruncing sedang berlekuk-lekuk. Baut pondasi kain ini yang dipasang terlebih dahulu pada timbal kemudian pada beton semen. Lewis foundation bolt adalah baut pondasi yang bisa dilepas badan baut meruncing di satu sisi lebar. Untuk menggunakan baut ini dibuat lubang dalam beton semen. Coulter foundation bolt digunakan untuk memperbaiki alat. Ini memiliki slot persegi panjang di ujung bawahnya untuk menerima coulter. Untuk memasang baut pada posisinya, alas pondasi disebut terlebih dahulu dengan menyediakan lubang untuk memasukkan cottage. Next. Berikut dia selesai.
Iya. Berikut adalah contoh-contoh gambar. Ya, selesai. Dan sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bila ada yang mau didiskusikan dari teman-teman, silakan. Sudah ada, langsung ke kelompok berikutnya. Berapa nih kelompok 3 ini? Videonya sudah diupload ini? Sudah diupload videonya. Terus berikutnya kelompok 2, 4, kelompok 8, kelompok 13, 14, 15, 16. Silakan. Saya tunggu. Kelompok berikutnya, silakan. Kelompok berikutnya, silakan. Kelompok berapa nih? Dengar dari saya. Kelompok berapa ini? Suara saya kedengaran. Kalau coba ganti perangkat yang lain, itu suara saya sama sekali tidak terekam, tidak bisa masuk. Apa kompres pakai ya? Noise-nya terlalu tinggi. Itu mungkin perangkatnya itu ya bermasalah. Ya,
kan ada 3 coba pakai soalnya temen yang lain. Tapi soalnya Dana nggak bisa masuk. Dana apa siapa nih? Yang presentasi tadi. Ada 3 ya. Novel, ya, coba ganti yang lain dulu. Coba ganti perangkat yang dulu. Bawain dulu kelompok lain dulu. Silakan kelompok yang lain. Pak, kelompok dulu. Siapa ini? Naufal, Pak. Novel, ini soalnya udah keluar. Tadi yang presentasi tidak keluar. Silakan Iya. itu perangkatnya. Tapi matikan Sony. Dia enggak main. Tapi sekarang udah keluar. Ya, silakan. Nantinya sekarang. Lanjutkan. Ya, betul. Silakan lanjutkan. Ya, jangan pakai perangkatnya jangan lagi suaranya tidak bisa didengar untuk ya gangguan. Pakai yang novel atau yang seperti ini. Ya, itu bila atau novel gitu. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Oke, kelompok oke. Uli Yang bisa itu mau Nantikan. merepresentasikan Uli. Ini yang Nama kelompok Naufal Reza Danang Aji Ubaidillah Nur. Uli. Uli adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari roda pada sebuah poros atau batang yang memiliki alur di antara dua pinggiran di sekelilingnya. Sebuah tali, kabel, atau sabuk biasanya digunakan pada alur puli untuk memindahkan gaya. Puli digunakan untuk mengubah arah gaya yang digunakan meneruskan gerak rotasi atau memindahkan beban yang berat. Macam-macam puli dan fungsinya. Saat ini ada berbagai macam puli yang telah dikembangkan. Berikut beberapa macam puli yang secara umum digunakan. 1. Puli rata, flat puli. 2. Puli V. 3. Prop tali puli. 4. Puli kerucut, step con pulis. 5. Puli kerucut dengan alur V, step con pulis V-belt. 6. Puli dengan jaringan. 1. Puli rata, flat puli. Puli rata, flat puli adalah suatu roda yang digunakan untuk memindahkan gerakan putar dari suatu poros ke poros lainnya. Perbedaan mendasar yang dimiliki puli ini yaitu tidak memiliki alur pada permukaannya. Puli rata, flat puli menggunakan sabuk yang datar sebagai penghubungnya.
puli rata, flat puli biasanya digunakan pada mekanisme penggerak konveyor atau travolator, sejenis eskalator yang dipijakan lantainya datar. 2. Puli V. Puli V adalah salah satu transmisi penghubung yang mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya puli V menggunakan alur berbentuk V yang digunakan untuk sabuk yang juga berbentuk V yang dibelitkan mengelilingnya. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Puli rope atau tali. Rope puli dapat digunakan untuk mentransmisikan daya dengan jarak yang cukup lebar atau jauh. Pada puli ini biasanya menggunakan satu atau dua tali penggerak yang terbuat dari serat kapas. Selain itu juga terbuat dari tali baja untuk beban yang lebih besar, seperti pada mesin kren. 4. Puli kerucut, step-gon pulleys. Puli ini dipasang pada poros penggerak dengan arah yang berlawanan, memberikan rasio kecepatan yang berbeda di antara keduanya. Untuk mendapat kecepatan konstan pada poros bergerak, puli ini biasanya digunakan pada mesin bubut, mesin bor, dan sebagainya. Lanjut, Naufal Reza. Nomor 5, puli kerucut dengan alur V. Step-gun puli V-bell. Puli ini hampir sama dengan puli kerucut yang sebelumnya, hanya saja yang membedakan dari puli ini yaitu alurnya yang berbentuk V. Alur ini dikhususkan untuk bel yang berbentuk V pula sehingga akan mengurangi slip pada puli ini. 6. Puli dengan jaring. Yang dimaksud di sini yaitu bagian pada puli yaitu pelek dan hub dihubungkan dengan jaring yang berbentuk piringan dan biasanya puli ini berdiameter kecil. Berbeda dengan armet, puli ini yang mempunyai piringan utuh yang mengelilingi sebagai penghubung antara hub dan pelek. Bagian utama puli terdiri dari 1. Hub atau bos, digunakan untuk menghubungkan poros pada penggerak puli. 2. Pelek, digunakan sebagai tempat untuk memasang bel. 3. Lengan atau jari-jari, digunakan untuk menghubungkan hub dengan pelek. Kelebihan dan kekurangan puli dan bel. Kelebihan berikut beberapa keunggulan dari transmisi puli dan bel dibanding dengan transmisi roda gigi atau rantai. 1. Instalasi mudah. 2. Perawatan sedikit. 3. Keandalan tinggi. 4. Dapat diterapkan pada dua poros yang tidak paralel. 5. Kecepatan transmisi tinggi. Kekurangan transmisi puli dan bel. Ikut beberapa kelemahan dari transmisi puli dan bel. 1. Kapasitas daya yang dapat ditransmisikan terbatas. 2. Rasio kecepatan terbatas. 3. Rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti kontaminasi dengan pelumas. Selain itu, getaran dan beban kejut dapat merusak sabuk. Kesimpulan, puli adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai komponen atau penghubung putaran yang diterima dari motor penggerak, kemudian diteruskan dengan menggunakan sabuk atau bel ke benda yang diingin digerakkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada yang ditanyakan yang lain? Jadi presentasi ini apa namanya bagus, cuman yang masih fokusnya agak melebar ke yang lain. Sebenarnya tidak apa-apa, bagus itu gambar. Cuman porsi gambarnya itu harusnya ditambah lagi. Saya ada bagus, artinya ya tidak harus gambar kok harus ada bahasa Jawanya benar, tapi porsi gambarnya bisa ditambah lagi. Ya. Terus kita aja, kalau udah ada, ganti kelompok berikutnya. Ini kelompok berapa lagi? Apa, Pak? Silakan kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 2, ada kelompok 4, ada kelompok 8, ada kelompok kelompoknya belum ya? Kelompoknya belum ya? Kelompok 13 sampai 16 juga belum. Tapi yang belum dapat kelompok silakan bentuk kelompok pada saat yang sudah disebut itu. Oke? Silakan. Oke, ini. Ayo, kita kasih kelompok berikutnya. Silakan. Kelompok berikutnya. Ini tanggal 5 sudah UAS. Jadi ini minggu 2 minggu lagi UAS. Jadi minggu depan adalah minggu terakhir untuk perkuliahan kita. Jadi yang belum presentasi ini, jadi nanti dia akan minus nilai presentasi. Ya. Untuk kelas A masih banyak belum presentasi. Kelompok 2, kelompok yang masih tunggu. Kalau tidak ada, berarti kesempatan tunggu ini tinggal minggu depan. Yang belum presentasi ya kelompok 2, kelompok 4, kelompok 8, kelompok 13, kelompok 13, kelompok 14, dan 5. Yang belum dapat kelompok ini masa besar 015, 17, sampai 20. Kelompok 17 ada satu anak yang Muhammad Dandi dari angkatan 2018. Sekarang beberapa bisa gabung di sini, tapi ingat harus komitmen, tidak gantungnya sama ini. Ya, biar sama-sama belajar. Baik, silakan saya tunggu. Silakan, jangan. Jadi itu ya. Tidak ada nih. Meeting masih kelompok berapa nih? Kelompok 7 ya, kelompok 7. Kelompok 7 tapi jobnya pilih. Kelompok 7, oke. Kelompok 7
Bisa ya, video dan fotonya. Baik. Oke, jadi sudah lengkap untuk itu. Ini ada kelompok yang lain. Tidak ada ini. Untuk praktikum sudah berjalan semuanya. Praktikum sudah berjalan semuanya. Sudah, Pak. Bisa ya. Jadi sering saya untuk praktikum mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Karena itu nanti sangat berpengaruh terhadap kemajuan sampean dan juga ada hal-hal yang disebutkan sampean apa namanya terhambat. Saya tidak ada masalah ya. Silakan nanti itu timelinenya sebelum AS sudah selesai semuanya. Kemudian ini untuk kelompok yang belum presentasi, mohon diusahakan kalau dia tidak datang pada hari ini, saya kasih kesempatan pada saya minggu depan. Dan saya juga kalau memungkinkan ada kelas malam dulu, boleh. Tetapi dalam tanda kutip, karena kelas malam juga masih banyak yang belum presentasi. Kalau masih ada waktu bisa gabung di kelas malam untuk presentasi. Karena kelas malam ini prosesnya cukup bagus. Tinggal 1, 2, 3 kelompok saja yang belum presentasi. Ya, kasih ada di hari Jumat dan besok minggu depan. Dan itu kalau mereka komitmen dan disiplin selesai. Tapi yang kelas A ini cukup banyak yang belum. Kelompok 2, 4, 8 untuk kelompok. Tambah ini ada 6, ada 7 kelompok, 8 kelompok yang belum. Ya, jadi kalau memang ada kendala terkait kuliah bisa silakan di rumah ikut kelas malam atau kelas pagi dengan catatan kelas malam sudah selesai atau ada data waktu yang kosong untuk digunakan. Jadi itu saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, dari saya saat ini apa yang Tuhan juga sudah mengatas dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, atau